Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Min Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Pulang Tengah Malam. Sebelum aku memulai cerita, jangan lupa disubrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Oke guys, langsung aja kita menuju cerita. Jam di HP-ku menunjukkan pukul 6 sore. Gita bergegas menyiapkan beberapa hal yang perlu dibawa untuk meeting hari ini bersama kelompok teaternya. Gita adalah anggota kelompok teater yang cukup terkenal di Denpasar, Bali. Nah, malam ini jadwal kami untuk bertemu dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan program kelompok. Gita ini berangkat bersama Nugi, kekasihnya. Perjalanan keberangkatan kami lancar-lancar saja walaupun jalan yang kami tuju cukup jauh. Memakan waktu hampir 35 menit lamanya dengan rute persawahan dan kebun di jalan kanan kiri jalan. Dan kami juga harus melewati krematorium, sebuah pembakaran jenazah yang sangat sepi di pagi hari ataupun malam hari. Pertemuan kelompok berjalan lancar dan seperti biasa banyak hal yang harus dibicarakan. Dan meeting pun selesai sekitar pukul jam 11 malam. Namun kami tidak langsung pulang, banyak hal-hal kecil yang masih kami tertawakan. Sampai akhirnya aku dan Nugi memutuskan pulang pukul setengah 1 malam. Kami sempat berdebat akan lewat jalur mana untuk pulang. Jika kami melewati jalur kota, itu artinya akan sangat jauh jarak yang kami tempuh. Dan aku sudah sangat mengantuk. Kemudian kami memutuskan untuk melewati jalan yang sebelumnya kami lewati saat berangkat. Kami pikir kami akan cepat sampai. Sama sekali kami tidak memikirkan hal yang aneh yang akan terjadi di jalan. Kami hanya berpikir hanya ingin cepat sampai di rumah. Jalanan begitu sepi, warung-warung sudah tutup. Hanya ada satu warung yang masih terbuka, yaitu warung Madura. Dingin itulah yang kami rasakan, tapi wajar, itu memang sudah tengah malam. Dan kami melewati jalur persawahan. Kuakui, malam itu memang hawanya sangat berbeda dari hari-hari biasanya. Dingin menusuk dan dadaku terasa sedikit sesak, jantungku pun berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku meminta Nugi untuk menjalankan motornya pelan-pelan saja, agar angin di sekitar tidak mengembus terlalu kencang. Lagi pula, jalanan memang sudah rusak. Setelah kami melewati perumahan warga yang sepi, akhirnya kami berjalan menuju krematorium yang di sana hanya ada sedikit rumah warga dan di sisi kanan kiri jalan hanya ada pohon-pohon besar. Jalanannya tidak lurus, kami harus melewati dua jalan, tanjakan dan turunan. Saat aku melewati tanjakan pertama, aku meminta Nugi untuk membunyikan klakson. Berbeda denganku, Nugi ini sangat tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Dia tidak terbiasa membunyikan klakson saat tanjakan, jembatan, atau jalanan angker. Kali ini aku memaksanya untuk membunyikan klakson karena dari jauh, aku sudah melihat ada sosok aneh yang berdiri di bawah pohon besar di sisi kiri jalan. Laju motor mulai mendekati pohon tersebut. Di situ aku melihat dengan jelas ada sesosok perempuan berambut panjang, wajahnya yang sangat pucat dan berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya datar, aku merinding. Aku mengucapkan permisi dalam hati dan berterima kasih sudah mengizinkan kami untuk lewat. Belum juga turun bulu kuduk saat kami akan melewati tanjakan kedua yang seperti jembatan yang di kanan kirinya ada pembatas jalan. Perjalanan kami seperti dihadang oleh dua makhluk hitam besar yang sepertinya penunggu di kanan kiri pembatasan. Aku mencengkram pinggangnya Nugi sangat keras dan aku meminta untuk membunyikan klakson lagi. Saat Nugi membunyikan klakson, aku meminta izin untuk melewati jembatan tersebut di dalam hati. Seketika bayangan hitam besar itu membuka jalan dan membiarkan kami lewat. Lega sekali rasanya. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dengan rute tersebut. karena khawatir akan bertemu lagi dengan makhluk yang tidak kami inginkan.
Aku meminta Nugi untuk melewati jalur yang masih agak ramai walaupun agak terlalu jauh, dan kantukku pun hilang. Namun, apakah ini akhir segalanya? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Setidaknya 5 menit lagi akan sampai di rumahku. Penerangan sangat cukup dan masih ada pedagang makanan yang berjualan hingga saat ini. Tetapi di bawah terang lampu jalan di sebuah pertigaan, yang di kiri jalannya terpasang sebuah monumen perjuangan. Dari kejauhan aku melihat sesosok orang menyeberang dari arah kanan kiri jalan. Kali ini aku tidak memaksa Nugi untuk membunyikan klakson, tapi juga untuk berhenti sejenak. Aku melihat sepasukan tentara tengah berbaris lengkap dengan senjata di pundaknya. Ada lagi, tanyanya penasaran. Aku hanya meletakkan jari di bibirku dan memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, aku menyuruh Nugi untuk segera pulang tanpa tanya dulu. Aku masih belum bisa tidur dan kantukku pun hilang. Aku benar-benar bingung apa yang terjadi saat ini. Aku sering pulang malam, tapi tidak sampai seramai tadi. Biasanya aku bisa mengabaikan, tapi tadi tidak bisa, tidak seperti biasanya. Perempuan, makhluk hitam besar, tentara, mereka tidak mengganggu, tapi tetap saja mengagetkan. Setelah aku telusuri, ternyata malam ini adalah malam Kajang Kliwon, yang dipercaya oleh masyarakat Bali sebagai malam keramat. Apakah aku kapok pulang tengah malam? Oh, tentu saja tidak. Kita berdampingan dengan makhluk yang tak terlihat, dimanapun, kapanpun, menjaga perkataan dan sikap, juga pikiran menjadi sangat penting. Berhati-hatilah dan selalu berdoa sebelum melakukan perjalanan. Oke guys, gimana ceritanya, serem nggak? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.